zaman. Baik, ini dari akhwat dulu pertanyaannya. Pertama, onde mande ku buat makalah ke? Panjang eleh. Bisa tolong dibaca cek baca bu. Assalamualaikum Ustaz. Saya seorang anak yang kedua orang tua saya sudah bercerai. Alasan ibu saya minta cerai adalah ingin memiliki suami yang lebih kaya dan berpangkat. Hai. Ibu saya pergi meninggalkan rumah dan minta cerai dari ayah saya. Dan sekarang mereka sudah bercerai. 2 tahun kemudian ayah saya menikah lagi dengan perempuan yang agamanya lebih baik, sikapnya juga lebih baik. Tapi saya ini Ustadz belum bisa ikhlas karena orang tua saya bercerai. Ini dengan teman-teman yang memiliki orang tua kandung lengkap. Bagaimana saya harus bersikap Ustadz? Sementara ibu saya masih sibuk mencari laki-laki yang berpangkat. Saya mohon masukannya Ustadz. Saya juga belum ikhlas ayah saya menikah lagi meskipun istrinya baik. Saya harus bagaimana Ustadz? Tolong Ustaz, saya saran. Tolong kasih saya saran Ustaz. Barakallah Ustaz. Vio bare. Yang pertama, kita doakan akhwat kita yang sampai sekarang belum ikhlas. Maafkanlah. Maafkanlah orang tuamu yang telah melakukan kesalahan dan dosa terbesar dalam hidupnya. Dalam hal ini ibumu. Maaf, ibumu jika ia tidak taubat nasuha, dia tidak akan pernah masuk ke dalam surga. Ayyuma imra'atin sa'alat zawjaha talaqan fi ghairi ma ba'sin fa haramun 'alaiha raihatul jannah. Wanita mana saja, istri mana saja minta cerai dari suaminya tanpa alasan yang dibolehkan menurut agama, wanita itu atau istri itu haram mencium bau angin surga. Jangankan masuk surga, mencium angin surga saja haram bagi dia. Supaya tidak ada dendam di hati. Dan sebaiknya doakan ibu yang masih hidup dan masih dalam pencarian laki-laki kaya. Yang kedua, ayahmu menikah kembali dengan wanita yang solehah, yang lebih baik agamanya. Engkau tidak ikhlas. Itu bahagian daripada beriman pada takdir. Bila engkau menolak takdir, maka batallah imanmu, gugurlah syahadatmu. Engkau bukan lagi seorang muslim atau muslimah. Bahwa terjadi perceraian, kemudian orang tua kita menikah kembali dengan orang yang lebih soleh atau lebih solehah, kita tidak ikhlas, berarti kita menolak takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Bukankah kita sudah beriman? Al-imanu bil qadari khairi wa syarrih, menerima dan mengimani takdir dari Allah yang baik dan yang buruk. Apapun bentuknya, ini sudah Allah yang buat setelannya, dan itu adalah takdir yang wajib diterima. Tidak menerima dan tidak ikhlas tidak akan bisa merubah keadaan. Saya tidak ikhlas, bercerai lagi ayah kita dengan wanita itu. Enggak akan terjadi begitu juga. Ya. Orang yang tidak ikhlas masuk dalam hadis Nabi berikut ini. Hadisnya hadis qudsi. Apa sabda Rasulullah? Allah berfirman, "Man lam yashkur bi ni'mai." Orang yang tidak mau mensyukuri nikmat-nikmat yang aku berikan kepadanya, walam yarda bi qada'i. Dia tidak suka, dia tidak ridha, dia tidak ikhlas menerima ujian, dia tidak ridha menerima ketetapan dan keputusanku. Walam yasbir bi bala'i, dan dia tidak sabar. Dia tidak ikhlas menerima ujianku. Dia tidak sabar menjalaninya. Falyakhruj min tahti adimi samai. Kamu, kata Allah, keluar. Falyakhruj min tahti adimi samai. Keluar dari kolong langitku. Wal yatlub rabban siwaya. Cari Tuhan selain aku. Marah betul Allah. Jadi saudariku, campakkan rasa tidak ikhlas itu. Taubat kita pada Allah. Kita wajib menerima apapun yang Allah telah tetapkan. Toh ayah kita bukan jatuh ke tangan pangkuan pelacur. Ayah kita bukan jatuh ke tangan wanita murahan dan rendahan.
dia telah mengambil jalan yang benar, menikah kembali wanita yang lebih kuat agamanya. Kita berurusan dengan Allah, bukan dengan orang tua kita saja. Ya, maka dengan itu tumbuh rasa hormat kita pada ayah kita. Kita dan semua apa yang ada pada kita milik ayahmu. Anta wa maluka li abik. Engkau, jiwamu, badanmu, dagingmu, otakmu, hatimu, bahkan umurmu ayahmu yang punya. Maka tidak berhak kita untuk tidak mengikhlaskan pernikahan ayah dengan wanita mana. Anggaplah ternyata ibu kita tobat, lalu ayah kita kembali pada ibu kita, dan dia bawa istrinya yang baru, lalu dia menikah kembali dan menikah kembali 4 istrinya. Ikhlaslah selalu. Ayahmu lebih berhak menentukan apapun saja asal sesuai dengan syariat agama Allah yang berkaitan dengan hal-hal yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak boleh kita tidak ikhlas. Syariat Allah jangan dihadapi dengan tidak ikhlas. Maaf, sekalipun ini sangat berat diterima, hanya orang wanita-wanita yang beriman yang sanggup menerimanya. Apabila terjadi suatu hari kelak di masa-masa sulit dan berat, ternyata suami kita takdirnya di sisi Allah beristri 2, 3 dan 4, kita jangan sampai tidak ikhlas. Aku tidak terima ya Allah, berarti batal syahadat kita. Aku tidak terima ya Allah, berarti batal iman kita, batal Islam kita. Silakan doa Bu, ya Allah, sampai aku mati jangan pernah suamiku menikah dengan siapapun saja lagi ya Allah. Silakan berdoa, dan itu tidak salah. Tapi kalau sampai terjadi dan yang dipilih oleh suami wanita soleha, beriman, dan dia tidak mengurangi hak-hak kita, lalu kita tidak ikhlas, kita tidak terima, batal syahadat kita, batal ikrar syahadatain kita, batal keislaman kita, gugur keimanan kita. Naudzubillah. Jadi semoga yang bersangkutan tercerahkan dengan jawaban ini ya. Dan ini sebenarnya buat kita semua. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan jalan keluar dalam setiap kesulitan dan meluruskan kembali rumah tangganya. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaan berikutnya, ini, apakah kami harus pindah ke desa untuk menghindari krisis ekonomi, kelaparan dan virus? Kedua, apakah geopolitik dan perang dunia ketiga dengan nuklir akan mendahului sebelum meteor Dukhan? Jawaban ketiga, na'am. Perang besar akan terlebih dahulu menghancurkan segala-galanya sebelum Dukhan. Ya. Kemudian pertanyaan yang pertama, apakah kami harus pindah ke desa? Sekarang jangan pindah ke desa dulu. Sekarang tetap saja stay di kota, lanjutkan aktivitasnya secara normal, tapi yang di desa wajib dipersiapkan dari sekarang. Di desa wajib dipersiapkan, olah lahan tanahnya jadikan sawah, jadikan kebun, bukan kebun sawit. Mohon please, kalau ada yang mau percaya dan mendengarkan nasihat saya, jangan jadikan lahan kita melulu sawit, walaupun sawit lagi mahal sekarang. Tapi ke depan yang dimakan itu adalah padi-padian, beras ya, bukan lagi sawit. Sawit kita nggak akan makan sawit. Dan tak lama lagi, hitungan bulan insya Allah kita semua akan mengalami kelangkaan biji-bijian muka bumi ini. Padi, jagung dan sebagainya, tanamlah itu. Dari sekarang persiapkan, kalau memang ada lahannya di kampung, siapkan di kampungnya sawah ladang, perkebun-perkebun yang ada, olah menjadi biji-bijian yang bisa ditanam. Ya, termasuk jagung-jagung, termasuk juga ubi-ubian dan sebagainya. Ya, demikian. Saya pernah dicaci maki oleh seseorang yang tidak mau saya sebutkan namanya, gara-gara ustadz itu, gara-gara dia saya keluar dari PNS, gara-gara dia saya beli stok makanan banyak-banyak, saya jadikan gudang. Dia salahkan saya. Itu menandakan orang ini nggak pernah dengar kajian saya utuh. Saya nggak pernah nyuruh orang untuk keluar dari PNS. Saya nggak pernah nyuruh orang untuk lari dari kota. Saya tidak pernah nyuruh orang untuk numpuk makanan bergudang-gudang begitu. Saya menganjurkan dengan anjuran yang cerdas. Kita harus punya 2 plan jangka pendek, plan jangka panjang, dan dua-duanya dilaksanakan, dipersiapkan dengan matang, dengan cerdas, dengan benar. Iko bahayanya mendengar pengajian sepotong-sepotong, sekarek-sekarek, akhirnya ustadznya disalahkan. Ya. Bagaimana dengan setan gepeng? Maksudnya handphone ini, apakah harus pindah ke GSM? Mengingat status WA bisa manan, menceritakan kebaikan. Apa solusinya Ustaz? Setan gepeng, mana setannya? Setiap kita sekarang ada fitnah Masih Dajjal. Handphone,
Ini adalah fitnah Masih Dajjal. Hadis Nabi tentang di akhir zaman tidak ada satupun umatku yang tidak terkena fitnah Masih Dajjal. Setiap umatku pasti akan masuk ke dalam rumah-rumah mereka fitnah Masih Dajjal. Wallahi, demi Allah, billahi, demi Allah, tallahi, demi Allah, ini adalah fitnah Masih Dajjal. Apalagi dengan virus ini, COVID-19, di mana sekolah-sekolah banyak yang tidak bisa secara tatap muka, tapi online. Orang tua yang selama ini gelisah berjuang menjauhkan anak dari HP dipaksa untuk membekali anaknya dengan HP. Sekarang anak-anaknya sudah tidak terkendali. Demi Allah, ini benar-benar fitnah Masih Dajjal. Pertanyaannya, apakah ini harus kita buang? Apakah kita harus bercerai dengan HP? Saudara-saudaraku, hamba-hamba Allah yang kami cintai, apa kita harus berpindah ke GSM? Apa maksudnya GSM ini? Handphone jadul. Ya, seandainya Bapak Ibu sanggup, itu lebih kuat untuk keamanan iman kita. Itu lebih kuat untuk keamanan privasi kita. Itu lebih kuat untuk keamanan, karena semakin canggih radiasinya makin berbahaya, dan kita jarang, kadang-kadang sering lupa membaca zikir pagi petang yang bisa membentengi kita. Bahaya radiasi ini akan terlindungi selama kita zikir pagi dan petang. Habis sholat subuh kita zikir sampai terbit matahari. Setelah asar menjelang maghrib tenggelam matahari kita zikir lagi. Maka radiasi yang berbahaya, termasuk fitnah hipnotis dan sihir yang disalurkan melalui ini, semuanya akan terlindungi kita. Dan masalahnya kita banyak lupa dan banyak lalai membentengi diri kita dengan zikir pagi dan petang. Petang itu malah banyak berserak bonda-onda orang di tepi jalan. Bukannya zikir, bukannya baca Quran, bukannya membaca doa-doa perlindungan, tapi malah sibuk. Akhirnya berbahaya. Baik kaum muslimin, bila sanggup itu yang terbaik, dan itu adalah solusi yang lebih cerdas. Berpindahlah ke HP-HP jadul, sekedar untuk nelpon dan SMS. Selesai. Tujuan utama kan cuma itu. Ya, kalau saya punya HP begini, alhamdulillah 24 jam selagi saya tidak tidur, insya Allah saya lebih banyak mengikuti perkembangan berita-berita dunia, karena ini modal bagi saya untuk mengikuti terus perkembangan. Saya tinggal menyelaraskannya dengan apa-apa yang sedang menjadi kajian-kajian saya. Begitu kaum muslimin. Baik, pertanyaan berikutnya, Ustaz, kalau mau hijrah ke kampung akhir zaman setelah virus mengganas, apa ini, lalu lockdown, bagaimana? Kemudian datang lockdown, pindah ke kampung akhir zaman. Kaum muslimin yang kami muliakan, begini saja, cukup mudah kan, disederhanakan saja. Percayakan saja kepada pengelola, manajemen pihak kampung akhir zaman, tolong belikan kaplingan saya, tolong bangunkan rumah bambu saya, rumah kayu saya, tolong siapkan kamar mandi saya, sumur manual saya, dapur manual saya, tolong bantu siapkan untuk saya, kirimkan saja dananya, kirimkan saja. Kalau memang kita sudah menemukan manajemen akhir zaman yang amanah, maka bergabunglah, merapatlah dengan mereka, minta tolong, nih kirimkan. Maka yang bersangkutan sedang menyiapkan. Itu lebih baik daripada kita pindah ke sana. Pindah ke sananya nanti. Pindah ke sananya ketika lockdown ini berdampak kepada kacaunya ekonomi dunia, krisis ekonomi dan kelaparan di mana-mana, mulai orang membunuh di mana-mana, kita sudah lari kita sudah ada tempat menampung. Di mana tempat menampungnya? Kampung akhir zaman yang sudah kita siapkan. Itu baru saat yang benar untuk pindah. Jangan sekarang. Sekarang kita masih bisa beraktivitas di kota. Kehidupan kita masih bisa dijalani secara normal-normal, tanggung begini, tapi masih bisa dijalani. Ya. Tapi nanti ketika sudah sampai ke tingkat peperangan dan bunuh-bunuhan sana sini, kita lari, pelarian kita sudah ada tempat yang akan menampung. Itulah tempat yang kita persiapkan. Begitu. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, menurut Ustaz, apakah virus akan makin mengganas ke depannya? Virus akan lebih banyak. Dan bukan hanya virus corona, COVID-19 saja. Akan ada virus-virus lain yang akan muncul. Dan ini berskala pandemi juga, mempunyai potensi untuk pandemi juga. Namun jangan khawatir, umat Nabi telah diberi senjata oleh Rasulullah. Kalau mengikuti ceramah saya, insya Allah Bapak Ibu sudah nggak perlu cemas lagi. Ada doa-doa yang diajarkan Nabi, ada amal-amalan yang diajarkan Nabi SAW. Bahkan ada minuman-minuman, makanan-makanan yang insya Allah Ta'ala mampu mengentaskan dan mengakhiri segala-galanya. Dan kita cukup ikuti saja fatwa-fatwa para ulama-ulama kita. Kita tidak akan kalang kabut, nggak karu-karuan insya Allah ya. Tolong dengarkan ceramah saya sebelumnya berkaitan dengan virus, berkaitan dengan apa, mudah-mudahan bermanfaat.